Nomor 114 Tapanuli Utara. Silakan, termohon. Terima kasih Yang Mulia. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya akan membacakan pokok-pokok jawaban termohon khusus untuk menjawab dalil-dalil yang ditujukan kepada termohon. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 114 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara nomor urut 1. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat, Suardi Pasaribu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Itu dianggap dibacakan saja, Pak. Lanjut. Dianggap dibacakan dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kewenangan dianggap dibacakan. Ini tidak berwenang ya? Iya, tidak berwenang. Kemudian tenggat waktu. Tenggang waktu tidak ditanggapi karena masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum. Kedudukan hukum menurut termohon. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut. Karena melewati 158 ya? Iya. Oke, itu dianggap selesai. Permohonan kabur, ada enggak? Ada, Yang Mulia. Silakan. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam posita permohonan pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM sehingga pemohon mengajukan permohonan pada petitum permohonannya poin 2 agar Mahkamah membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara nomor 2061 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17 WIB. Kemudian pemohon melanjutkan permohonannya pada petitum poin 3 agar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara nomor urut 2 didiskualifikasi. Serta pada petitum poin 3 memohon agar memerintahkan termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Sartika Simamora dan Sarlandi Huta Barat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Bahwa permohonan pemohon pada petitum 4 tersebut adalah petitum yang bertentangan dengan undang-undang karena termohon selaku penyelenggara tidak mempunyai kewenangan menetapkan pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa melalui pemilihan. Oleh karena dalil permohonan pemohon adalah pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dan memohon diskualifikasi pasangan nomor urut 2, maka permohonan pemohon seharusnya adalah permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2. Oleh karena permohonan atau petitum pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka petitum yang demikian dapat dikualifikasi sebagai petitum yang tidak jelas. Permohonan pemohon menjadi tidak jelas pula. Dalam pokok perkara, mohon poin 1, 2, 3, dan 4 sampai 7 mohon dianggap dibacakan. Ya. Ya, yang perlu Bapak jelaskan itu soal syarat itu. Ya. Silakan. Yang lain-lain nanti kalau ada waktu saya akan dalami. Ya. Tanggapan termohon terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon pada undangan pada dugaan pelanggaran terstruktur yang diberi judul keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing pada poin 1 huruf A, B, C, D, dan E, F, G, I yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya kegiatan senam massal pada tanggal 16 Juni 2024 turnamen sepak bola antar SMA atau SLTA sederajat se-Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Agustus. Itu dianggap dibacakan, Pak. Yang paling penting itu Bapak jelaskan soal dalil pemohon perihal verifikasi calon wakil bupati atas nama Deni Palindungan Lumban Toruan itu pada tahap pencalonan. Itu yang jelaskan. Halaman 18. Soal syarat. 417. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil pemohon poin 1 huruf E yang menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan sengaja hanya melaksanakan bimbingan teknis kepada 3 orang KPPS
sehingga menyebabkan tidak kompeten atau Bukan profesional. Pak, yang poin 6 itu halaman 18 bahwa terhadap dalil pemohon, poin 1 huruf J dan K yang mendalilkan adanya potensi permasalahan verifikasi ijazah itu. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Bahwa terhadap dalil pemohon, poin 1 huruf J dan K yang mendalilkan adanya potensi permasalahan verifikasi ijazah calon wakil bupati atas nama Deni Perlindungan Lumban Toruan pada tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati dapat ditanggapi sebagai berikut. A. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15 WIB KPU Kabupaten Tapanuli Utara menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, yakni Dr. Jonius Taripar Persaudaraan Huta Barat dan Dr. Deni Perlindungan Lumban Toruan. Di aula kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara, bukti T6, dalam proses penerimaan berkas syarat pencalonan dan syarat calon dari pasangan calon tersebut, termasuk diantaranya ijazah SMA sederajat atas nama Deni Perlindungan yang dilampiri dengan surat keterangan dari Kelurahan Pasar Siborong-Borong. B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penelitian administrasi persyaratan calon yang dimulai pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan Rabu tanggal 4 September 2024. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan hasil penelitian administrasi calon kepada tim penghubung dan partai politik pengusul bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara tahun 2024 yang bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara, di mana hasil penelitian administrasi dokumen ijazah SMA sederajat bukti T7 atas nama Deni Perlindungan yang dilampiri dengan surat keterangan kelurahan terdapat perbedaan dengan KTP elektronik bukti T8 adalah belum memenuhi syarat atau BMS bukti T9. Dan selanjutnya, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara tahun 2004 diberi waktu untuk perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sampai dengan Minggu 8 September 2024. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian, persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, bab 3 tabel 3.3 poin B angka 3 halaman 36, dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP elektronik, bakal pasangan calon harus menyerahkan A. surat keterangan dari sekolah atau B. surat pernyataan calon. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 bakal pasangan calon Dr. Jonius Taripar Persaudaraan Huta Barat dan Deni Perlindungan Lumban Toruan melalui petugas penghubung menyerahkan perbaikan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara bukti T10 termasuk perbaikan ijazah SMA sederajat atas nama Deni Perlindungan dan dilampiri dengan surat keterangan dari Sekolah SMA Negeri 1 Bandung nomor 421 dan seterusnya tanggal 4 September 2024 bukti T11 yang menerangkan bahwa terdapat kekurangan penulisan nama atas nama Deni Perlindungan seharusnya Deni Perlindungan Lumban Toruan, dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir si borong-borong 14 Januari 1978 seharusnya si borong-borong 14 Januari 1979, dan surat pernyataan calon dari calon wakil bupati atas nama Deni Perlindungan Lumban Toruan bukti T12 yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan penulisan nama dan nama Deni Perlindungan seharusnya Deni Perlindungan Lumban Toruan, dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir si borong-borong 14 Januari 1978 seharusnya si borong-borong 14 Januari 1979. Selanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penelitian administrasi perbaikan persyaratan calon dan penelitian dokumen syarat calon mulai dari hari Jumat tanggal 6 September 2024 hingga hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Bahwa Oke. pada Sebentar, ini kan ada soal nama yang tidak lengkap ya. Iya. Pak, di KTP-nya tertulis apa Pak? Deni Perlindungan Lumban Toruan. Iya. Sementara di ijazahnya Deni Perlindungan saja? Iya. Atau sebaliknya? KPU? Benar, seperti yang disampaikan Yang Mulia. Oke ya. Jadi nama Lumban Toruan itu
Itu nama yang ada di KTP. Sementara ijazahnya cuma Denny Parlindungan saja. Oke. Yang tanggal 14 Januari 1978 itu tertulis di mana? Di ijazah juga? Di ijazah. Ijazah. Kemudian di KTP 14 Januari 1979. Benar, Yang Mulia. Oke. Setelah diklarifikasi ke sekolah itu mengakui bahwa memang ada kekurangan nama, gitu ya? Benar. Pertanyaan saya, Anda lihat nggak ijazah SMP-nya? Ijazah SMP ada yang kami lihat sesuai Yang Mulia seperti yang di KTP, hanya ijazah SMA saja. Hanya ijazah SMA saja. Iya. SD-nya dilihat juga begitu. Benar, Yang Mulia. Anda lampirkan? Untuk SMP SMA tidak kita lampir, SMP sama ijazah yang SD. lainnya tidak kita lampirkan SD, tidak. Nah, kan itu seharusnya untuk menguatkan, bisa juga diserahkan seharusnya ya. Ijazah SD, ijazah SMP, lalu KTP. Nah, kalau memang hanya SMA yang berbeda, lalu diterangkan sekolahnya itu bisa bisa clear. Nah, itu cara untuk mengklarifikasinya. Oke, terus poin F-nya, Pak. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan klarifikasi bertempat di SMA Negeri Bandung terkait dengan ijazah SMA sederajat dan surat keterangan yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Bandung bukti T13. Adapun hasil klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ijazah dengan nomor seri ijazah nomor 02 OB off dan selanjutnya. Oke, dianggap dibacakan ya. Atau dianggap dibacakan yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 1997 benar diterbitkan dan dilegalisasi oleh SMA Negeri 1 Bandung. 2. Surat keterangan kekurangan dan kesalahan penulisan pada STTB nomor 421 dianggap dibacakan dan dikeluarkan tanggal 4 September benar diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandung. Oke, saya mau tanya ke Bawaslu. Bawaslu mana? Siap majelis. Bawaslu ikut juga enggak melihat ijazah SMP dan SD-nya calon? Ijazah SD dan SMP tidak pernah kita lihat majelis yang mulia, tapi SMA kita lihat. Ya, kan yang saya tanya tadi SMP dan SD-nya. Tidak pernah kita lihat majelis yang mulia. Yang ikut ke Bandung siapa? Saya sendiri majelis yang mulia. Ke SMA 1 Bandung itu? SMA 1 dan ITB yang mulia. Oke. Lanjut. Makasih, Pak. Makanya saya lanjutkan yang mulia. Itu mic-nya satu-satu aja, Pak. Kayak presiden itu kalau dua-dua tuh mic-nya. Sudah. Bahwa pada tanggal 27 September 2024, KPU Tapanuli Utara telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara nomor... Sehingga memenuhi syarat ya. Iya, Mas. Nah, pertanyaan saya, ada nggak komplain atau laporan dari termohon berkenaan dengan ini sebelum pemungutan suara? Bawaslu? Dari pemohon? Sebelum pemungutan suara tidak ada majelis yang mulia, tapi Setelah baru ada ya? baru ada yang mulia. Oke. Benar begitu pemohon? Mana pemohonnya? Ada majelis, kami sampaikan keberatan sebelumnya. Keberatan itu kapan? Kami sampaikan di dalam bukti. Bukan P12. tanggal berapa keberatan diajukan? Izin majelis di bukti 12C majelis. Iya, pertanyaan saya itu tanggal berapa? Setelah pemungutan suara atau sebelum pemungutan suara? Sebelum juga sudah kami sampaikan, klarifikasi juga kami mohon ke KPU juga sudah majelis. Bukan, Anda laporkan ke Bawaslu enggak? Kan itu pertanyaannya tadi. Izin majelis kami mohon kepada termohon tadi. Pertanyaan saya dijawab. Anda laporkan ke Bawaslu tidak? Kami laporkan majelis, izin kami cari dulu sebentar majelis. Ketika apa? Ketika verifikasi itu? Iya majelis. Oke, Anda cari buktinya. Siap majelis. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia, saya lanjutkan. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024... Ini sudah ya, kalau soal ini sudah menunggu apa itu aja. Soal syarat itu selesai dan pengertian sudah cukup disampaikan. Iya. Apalagi yang mau disampaikan? Tentang permasalahan di TPS 004 Desa Simamora, halaman 22, majelis yang terhormat. Oke, silakan. Tanggapan termohon terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran masif dapat diuraikan sebagai berikut. Ya. Poin 1, bahwa terhadap dalil pemohon poin 1 huruf A, B, C, D yang menyatakan terjadi pelanggaran tata cara perhitungan suara di TPS 004 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, di mana KPPS melakukan penukaran 120 surat suara saat tercoblos dengan 120
surat suara yang sudah tercoblos dan dipersiapkan sebelumnya adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat undangan nomor 1957 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan tanggal 10 Desember 2024 bukti T19 telah mengundang ketua dan anggota KPPS TPS 004 Desa Simamora untuk dimintai keterangan terkait dengan kronologis potensi permasalahan hukum penyelenggaraan pemilihan pada tahapan perhitungan suara di TPS 04 Desa Simamora, dan ketua KPPS TPS 04 Desa Simamora telah membuat surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2025 bukti T20. Apa itu pernyataannya, Pak? Isinya, Pak? KPU, apa isi pernyataannya? Izin Yang Mulia, terkait surat pernyataannya, substansinya pernyataan itu menyampaikan bahwasannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Simamora berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi. Terus? Itu saja substansi surat pernyataannya Yang Mulia. Bukan, pertanyaan saya, itu yang 100 surat suara yang sah yang tercoblos itu bagaimana? Apa penjelasannya? Baik Yang Mulia, terkait di TPS 4 kita sudah mengklarifikasi dan mengundang jajaran ad hoc kita mulai dari PPK, PPS, dan KPPS. Ya. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh petugas KPPS kita bahwa pelaksanaannya sesudah pemungutan dan terjadi di pukul 4 sore adanya satu selisih surat suara. Oke. Sehingga surat suara yang tidak terpakai atau keliru coblos diangkat ke atas meja untuk disondingkan untuk mencari selisihnya dan ketemu Yang Mulia. Oke. Itunya kejadiannya Yang Mulia. Bawaslu, ini terkait dengan 100 surat suara di TPS 04 Desa Sinamora ini gimana? Apa yang diketahui Bawaslu? Terima kasih Majelis Yang Mulia. Kita lihat dulu situ. Bahwa kita mengawasi selama proses Bukan, yang di sini, Pak. Iya, Bapak mengawasi itu saya tahu, kami tahu itu. Tapi ini terkait dengan TPS 04 Sinamora ini. Di keterangannya ada? Ada Yang Mulia. Sebentar kami cari dulu Yang Mulia. Nah, nanti cari, jelaskan. Siap Yang Mulia. Silakan, apa pemohon, apa yang mau disampaikan? Izin Yang Mulia, kami minta KPU. Bukan ke saya. Iya, izin Yang Mulia, kami sudah melaporkan terkait keberatan pemohon terkait persyaratan calon wakil bupati atas nama Denny Lumban Toruan ini pada tanggal 7 Oktober. 7 Oktober, bukti di 12C Yang Mulia. 7 Oktober ini persyaratan berkait masalah ijazah ya? Ijazahnya Yang Mulia. Itu ada ya di bukti ya? Ada, di bukti kami sampaikan dan kepada Bawaslu juga sudah kami sampaikan itu pada tanggal 18 November Yang Mulia. 18 November. Iya, kami masukkan dalam bukti 12D. Oke, itu berkait dengan syarat tadi. Iya, Yang Mulia. Oke, nanti biar dijelaskan. Terima kasih Yang Mulia. Waktunya cukup, ini sudah lewat 3 menit Pak. Langsung ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara nomor 2061 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Oke, nggak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Bagi kami ini penting soal syarat itu, salah satu yang penting. Itu salah satu kondisi yang bisa mengenyampingkan pemberlakuan 158. Nah itu. Jadi makanya itu penting sekali.